Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan pendekatan nilai integral atau approximate integration. Sebelumnya telah dipelajari paling tidak dua cara, yaitu yang menggunakan apabila kita punya sifat fungsi f kurang dari g, maka integralnya juga berlaku, yaitu integral f kurang dari integral g menggunakan sifat itu. Yang kedua juga sudah kita gunakan metode trapesium ya sudah. Selanjutnya di sini akan dipelajari untuk aturan titik tengah, atau di sini disebut sebagai midpoint approximation. Midpoint approximation. Di sini juga sama sebelumnya, kita menggunakan cara yang serupa dengan yang dilakukan pada jumlahan Riemann. Kemudian kita hanya mendetailkan atau memodifikasi subintervalnya. Kalau di jumlahan Riemann subintervalnya kita ambil tagnya atau tandanya atau TI-nya, itu sembarang saja di interval. Nah, untuk midpoint kita ambil TI-nya yang di tengah, titik tengahnya. Jadi di sini dikatakan, dan juga sama seperti di trapesium, metode trapesium, kita buat intervalnya sama panjang semua. Jadi di sini dikatakan jika P bagus N itu merupakan partisi dengan subinterval yang sama semua panjangnya, kemudian kita ambil titik tengah dari setiap partisinya. Di sini bisa dilihat A tambah 1/2HN itu titik tengah untuk partisi pertama. Partisi kedua itu A tambah 3/2HN titik tengahnya, begitu juga yang ini, dan seterusnya. Sehingga kita bisa membentuk atau mendefinisikan MNF seperti ini. HN dikali jumlahan, jadi jumlahan semua sebenarnya ini jumlahan hasil kali antara panjang interval dengan jumlahan semua nilai fungsi di pertengahan intervalnya, pertengahan subintervalnya, seperti itu. Mungkin juga di sini dikatakan bahwa mungkin juga ada yang ingin menyelesaikannya dengan menggunakan garis singgung di titik tengahnya di sini. Namun di sini fokusnya tidak ke situ. Kita lebih ke melihat nilai integralnya nanti, pendekatan nilai integralnya dengan mengambil titik tengah, kemudian menganggap dia persegi seperti persegi panjang seperti ini. Sehingga rumus luasannya menjadi panjang alasnya yaitu HN, otomatis HN dikali dengan tinggi yang nilai titik tengah fungsinya, berarti dikali F A tambah K kurang setengah H. Dalam hal ini nanti HN ya, makanya ini nanti nilai titik tengahnya, nilai fungsi di titik tengah subintervalnya. K itu interval keberapa yang kita bicarakan. Kemudian di sini nanti kita akan memperoleh bahwa teorema ini atau teorema yang berkaitan dengan midpoint ini itu akurasinya lebih bagus daripada yang di aturan trapesium. Mengapa? Di aturan trapesium kan di sini kalau saya tidak salah di sini per 12 ya. Coba kita lihat aturan trapesium itu. Iya betul, di situnya per 12 ini. Yang tadi itu sudah per 24, berarti kan lebih akurat. Karena itu berkaitan dengan errornya kalau kita mau lihat. Jadi ini berkaitan dengan errornya, berarti kan lumayan, karena yang tadi 12 di sini 24. Kemudian bentuk teoremanya sebenarnya serupa dengan sebelumnya, mirip-mirip lah. Cuma di sini mainnya di turunan kedua. Kalau yang tadi itu di turunan pertama kalau saya tidak salah. Turunan kedua juga. Iya, turunan kedua juga dia. Mungkin yang sebelumnya yang turunan pertama. Atau tidak ada ya? Sepertinya tidak ada. Dia cuma main di turunan kedua. Karena nanti ada juga nanti yang di turunan keempat dia ininya. Mainnya di situnya. Turunan kedua juga. Trapesium. Baik. Selanjutnya kita coba lihat teorema yang berkaitan dengan metode titik tengah ini. Misalkan F aksen dan F double aksen kontinu pada AB.
dan misalkan MNF itu seperti yang di atas tadi, seperti yang di atas ini, midpoint approximation, maka terdapat gamma di AB sehingga berlaku ini, sehingga berlaku integral AB F, integral fungsi F pada AB dikurangi dengan approximation midpoint MNF itu sama dengan B kurang A kali HN kuadrat per 24 dikali turunan kedua F di gamma tadi. Untuk buktinya bisa dicek di appendix D sini. Kita lebih ke sini melihat kegunaannya. Selanjutnya, tentu ada akibat dari teorema ini karena kita kan bisa lihat bahwa kalau ininya terbatas, turunan keduanya F itu terbatas pada AB, maka aman. Kita bisa buat lebih sederhana. Coba kita lihat di bawah. Ya, di akibatnya. Di akibatnya dikatakan bahwa kalau misalnya kita punya tadi keterangannya sama keterangannya di awal. Di sini yang beda adalah di sini turunan keduanya itu terbatas oleh bilangan B2 misalnya. Maka kita bisa ubah bentuknya jadi seperti ini. Sehingga dengan bentuk seperti ini sama seperti yang akibat yang ada di teorema trapesium, aturan trapesium, kita bisa membuat supaya pendekatan MNF kita itu, nilai pendekatan yang kita peroleh itu akurasinya tinggi, tergantung akurasi berapa yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan error misalnya 1, nah atur saja n-nya kira-kira berapa supaya ini nanti nilainya keseluruhan kurang dari atau sama dengan 1. Seperti itu sudah bisa diatur. Dengan adanya n kuadrat di sini akan menjadi lebih mudah karena kan B2-nya nanti konstan, B kecilnya sama A kecilnya konstan. Berarti sisa 1/n kuadrat yang mempengaruhi. Nah, itulah nanti yang mengarahkan ke ini errornya. Bisa dikontrol. Dengan error yang kecil berarti akurasinya kan tinggi. Di sini juga kelihatan juga bahwa n yang kita dapatkan di sini tidak perlu sebesar n yang kita dapatkan di metode trapesium karena di sini 24/n kuadrat. Per 24n kuadrat, sedangkan di trapesium per 12n kuadrat. Saya kira juga jelas bahwa ini lebih akurat. Kemudian di sini juga dikatakan sini jadi kalau untuk kasus ini sebelumnya kan sudah diberikan di teorema 753 di mana kita bisa gunakan untuk batas atasnya sama batas bawahnya itu, batas atas dan batas bawah untuk integral ini dikurangi dengan MNF. Jadi kita bisa gunakan juga itu ternyata. Meskipun yang kita peroleh di sini adalah batas atasnya sebenarnya, karena dari cara menggambarnya saja akan kelihatan. Bentuk yang ini kan nilainya nanti setara dengan yang di sini. Karena bisa dibayangkan bahwa ini nanti kan sama luas dengan yang ini. Dengan yang mana itu? Ini. Makanya sebenarnya dia sama. Kenapa dikatakan batas atas? Karena coba lihat ini. Nilai-nilai ini nanti lebihan dari nilai integralnya yang di sini. Sama di sini. Berarti memang dia nilai batas atasnya dari integralnya. Namun meskipun seperti itu, kita bisa lihat bahwa untuk metode ini itu lebih aman meskipun fungsinya konveks, berbeda dengan metode trapesium. Kalau konveks maka akan terlalu besar kesalahannya atau errornya. Sedangkan ini meskipun nanti dia fungsinya konveks, maka konveks atau konkav, maka justru di konkav ya, konveks atau konkav tidak terlalu bermasalah sebenarnya. Artinya dia lebih aman dari sisi errornya. Karena kan perbedaannya, kalau misalnya yang ini anggaplah kita punya fungsi konveks begini misalnya. Kalau di trapesium kan ini yang dihitung. Yang ini dihitung. Maka kelebihan perhitungannya itu yang ini. Sedangkan kalau kita menggunakan metode ini, yang dihitung nanti itu pertengahan intervalnya, berarti katakanlah di sini. Pertengahan intervalnya. Kita bisa katakan dia mungkin seperti ini ya, masih lebih aman lah mungkin ya. Sebentar.
Oh maaf, bukan begitu maksudnya, termasuk di video sebelumnya tidak begitu maksudnya. Jadi maksudnya ini kalau misalnya kita gunakan teorema aturan trapesium, maka hasil yang kita peroleh itu terlalu besar. Mengapa terlalu besar? Karena ini buktinya. Yang kita ambil kan yang ini nilainya, yang ini yang hijau. Sedangkan nilai aslinya itu mestinya cuma yang saya kasih warna stabilo. Saya kasih stabilo misalnya ini. Ini harusnya nilainya kan, nilai aslinya. Namun karena kita menggunakan metode trapesium, maka dia nilainya nanti ini terlalu besar, ini lebihnya. Yang biru ini menjadi lebihan. Berbeda dengan kita menggunakan metode ini, metode titik tengah midpoint, justru sebaliknya dia terlalu kecil untuk fungsi konveks. Gini, titik tengahnya misalnya sini. Tengahnya misalnya di sini. Nanti kan yang dihitung cuma ini. Ini. Makanya dikatakan terlalu kecil karena ini masih ada di atas yang kosong, tidak diperhitungkan integralnya. Itulah yang dimaksud di sini. Nilainya selalu terlalu kecil, artinya nilainya selalu di bawah nilai aslinya dan bahkan mungkin lumayan jauh. Kalau yang tadi trapesium lumayan jauh juga tapi di atas. Seperti itu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke metode Simpson. Untuk contoh yang seperti ini, metode apalagi nih, metode titik tengah itu bisa misalnya diminta soal tentukanlah nilai integral dari fungsi ini dengan menggunakan dengan nilai kesalahan yang ditoleransi. Kita diminta menentukan perkiraan nilai integralnya dengan error paling besarnya adalah misalnya 0,001. Nah, itu atur saja nanti n-nya. Ini kan selalu bisa dilakukan, diatur n-nya. Dan kita gunakan rumus ini, ditulis saja MNF-nya. Rumus MNF-nya kan sudah ada di atas. MNF itu ada. Ini dia. Jadi ini nanti yang digunakan mencari nilai aproksimasinya. Rumus ini atau yang ini di bawah ya.